Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asliyah, mahasiswi Pendidikan Matematika 2, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh dan teorema Taylor's Theorem. Di sini contoh 6.4.3. Yang pertama, 1 dikurang setengah X kuadrat lebih kecil sama dengan cos X untuk semua X elemen bilangan real. Gunakan, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah gunakan fungsi X sama dengan cos X dan X0 sama dengan 0 di teorema Taylor untuk memperoleh cos X sama dengan 1 kurang setengah X kuadrat ditambah R2, di mana untuk beberapa C antara X dan antara 0 dan X kita memiliki R2X sama dengan F triple aksen C per 3 faktorial X pangkat 3 sama dengan sin C per 6 X pangkat 3. Jika X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan V, kemudian C lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan V, karena C dan X pangkat 3 adalah positif, maka R2X lebih besar sama dengan 0. Juga jika minus P lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 0, lalu C lebih besar dari minus P dan lebih kecil sama dengan 0, karena sin C dan X pangkat 3 adalah negatif, maka R2X lebih besar dari 0. Oleh karena itu, kita dapati bahwa 1 dikurang setengah X kuadrat lebih kecil sama dengan cos X untuk mutlak X lebih kecil sama dengan V. Jika mutlak X lebih besar sama dengan V, kemudian kita memiliki 1 kurang setengah X kuadrat lebih kecil dari minus 3 lebih kecil sama dengan cos X, dan pertidaksamaan itu valid secara trivial. Karenanya pertidaksamaan berlaku untuk semua X elemen bilangan real. Selanjutnya, yang kedua, untuk setiap K elemen bilangan natural atau bilangan asli, dan untuk semua X lebih besar dari 0, kita punya X dikurang setengah X kuadrat ditambah sampai dikurang 1/2K X pangkat 2K lebih kecil dan 1 tambah X lebih kecil X kurang setengah X kuadrat ditambah sampai ditambah 1/2K tambah 1 kali X pangkat 2K tambah 1. Menggunakan fakta bahwa turunan dari len 1 tambah X adalah 1/1 tambah X untuk X lebih besar 0, kita melihat bahwa polinomial Taylor ke N untuk len 1 tambah X dengan X0 sama dengan 0 adalah Pnx atau fungsi Pn sama dengan X dikurang setengah X kuadrat ditambah hingga ditambah minus 1 pangkat N dikurang 1 dikali 1 per N X pangkat N, dan sisanya diberikan oleh Rnx atau fungsi Rn sama dengan minus 1 pangkat N dikali C pangkat N tambah 1 per N tambah 1. Untuk beberapa C memenuhi 0 lebih kecil dari C, lebih kecil dari X. Jadi untuk setiap X lebih besar dari 0, jika N sama dengan 2K genap, maka kita memiliki R2X lebih besar dari 0. Dan jika N sama dengan 2K tambah 1 ganjil, maka kita memiliki R2K tambah 1X lebih kecil dari 0. Lanjut, ekstrim relatif. Ditetapkan dalam teorema 6.2.1 bahwa jika suatu fungsi f I menuju bilangan real terdiferensialkan pada satu titik C interior ke interval I, maka kondisi yang diperlukan untuk f memiliki ekstrim relatif di C adalah bahwa f aksen C sama dengan 0. Salah satu cara untuk menentukan apakah f memiliki maksimum relatif atau minimum relatif atau tidak keduanya pada C adalah dengan menggunakan uji turunan pertama di titik 6 adalah
Turunan pertama 6.2.8 turunan orde tinggi. Jika ada, dapat juga digunakan dalam penentuan ini, seperti yang sekarang kita tunjukkan. Yang selanjutnya ialah teorema 6.4.4. Misalkan I adalah sebuah interval, misalkan x0 adalah titik dari I, dan misalkan n lebih besar sama dengan 2, misalkan bahwa turunan f aksen atau turunan pertama, turunan kedua, sampai turunan ke n ada dan kontinu pada lingkungan x0, dan bahwa fungsi turunan pertama x0 sama dengan sampai dengan fungsi turunan ke n kurang 1 x0 sama dengan 0. Tetapi f pangkat n x0 tidak sama dengan 0. Jika n genap dan f pangkat n x0 lebih besar 0, maka f memiliki minimum relatif pada x0. Jika n genap dan f pangkat n x0 lebih kecil dari 0, maka f memiliki maksimum relatif pada x0. Jika ganjil, maka f tidak memiliki minimum relatif ataupun maksimum relatif pada x0. Nah, begitu. Buktinya, menerapkan teorema Taylor di x0, kita dapati bahwa untuk x elemen I kita mempunyai fx sama dengan p n kurang 1x tambah r n kurang 1x sama dengan f x0 ditambah f pangkat n c per n faktorial dikali x kurang x0 pangkat n, di mana c berada di antara x0 dan x. Karena f pangkat n kontinu, jika f pangkat n x0 tidak sama dengan 0, maka terdapat interval U yang memuat x0, sehingga f pangkat n x akan memiliki tanda yang sama dengan f pangkat n x0 untuk x elemen U. Jika x elemen U, maka titik C juga milik U, dan akibatnya f pangkat n C dan f pangkat n x0 akan memiliki tanda yang sama. Jika n positif dan f pangkat n x0 lebih besar dari 0, maka untuk x elemen U kita punya f pangkat n C lebih besar dari 0 dan x kurang x0 pangkat n lebih besar sama dengan 0, sehingga r n kurang 1x lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, fx lebih besar sama dengan f x0 untuk x elemen U, dan oleh karenanya f memiliki relatif minimum pada x0. Jika n positif dan f pangkat n x0 lebih kecil dari 0, maka rn kurang 1x lebih kecil sama dengan 0 untuk x elemen U, sehingga fungsi x lebih kecil sama dengan f x0 atau fungsi x0 untuk x elemen U. Oleh karenanya, f memiliki relatif maksimum pada x0. Jika n negatif, maka x kurang x0 pangkat n positif. Jika x lebih besar dari x0 dan negatif jika x lebih kecil dari x0. Akibatnya, jika x elemen U, maka r n kurang 1x akan berlawanan tanda ke kiri dan ke kanan x0. Oleh karena itu, f tidak memiliki minimum relatif maupun maksimum relatif pada x0. Oke, demikianlah penjelasan tentang teorema Taylor. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.